Hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih musola al-bayan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih menancapkan keimanan di dalam dada kita. Ini terbukti dengan derasnya hujan tidak membuat semangat kita luntur untuk kemudian berjalan ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu kalau di dunia kelihatannya itu biasa saja. Orang yang beriman itu udah biasa saja di dunia. Tapi iman kita ini ternyata kalau sudah di akhirat nilainya luar biasa besar. Bahkan dikatakan iman itu barang yang istimewa. Kenapa kok begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-91 bahwa besok di akhirat itu ya, kondisinya orang-orang kafir itu iri melihat orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir itu iri melihat kita besok di akhirat itu iri karena mendapatkan kenikmatan. Maka apa yang terjadi? Orang-orang kafir itu kemudian ingin membeli nilai keimanan seseorang. Dan yang ditawarkan oleh orang kafir ini di dalam surat Ali Imran ayat 91 itu disebutkan bahwa orang kafir itu ingin menawar nilai keimanan kita itu dengan emas sebesar bumi dan isinya. Betapa mewahnya nilai keimanan kita. Hari ini kalau kita masuk toko emas, harga emas 1 gram itu yang emas perhiasan sudah 1.100.000 lebih. Ibu-ibu mungkin yang kemarin di toko emas tahu. Apalagi emas antam yang murni harganya hampir 1.700.000. Kemarin saya cek itu 1.700.000, sudah mendekati 2 juta. Nah, nilai keimanan kita mau dibeli oleh orang kafir dengan sebesar bumi dan seisinya berupa emas. Berapa juta kira-kira yang kita miliki kalau kita menggadaikan keimanan kita? Yes, akeh juta pokoknya tidak terhitung. Artinya nikmat iman ini adalah nikmat yang harus kita pertahankan dan harus kita pupuk terus supaya kelak kita bisa menikmati hasil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang nikmatnya bersyukur. Sebelum kita pada nikmatnya bersyukur, kita harus tahu dulu bahwa syukur itu adalah perintah Allah. Dalilnya apa Bapak Ibu? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 152. Di situ Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau ingkar kepadamu. Jadi syukur ini adalah perintah. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amr lil wujud. Adanya sebuah perintah ini menunjukkan kewajiban.
berarti syukur itu wajib. Tidak bersyukur berarti berdosa, karena perintah. Kalau dalam ilmu tafsir, perintah itu menunjukkan sesuatu yang nampak sesungguhnya. Kalau ada perintah syukur, berarti makna sesungguhnya adalah banyak sekali orang yang tidak bersyukur. Dan itu betul. Allah Subhanahu wa taala juga di surat As-Saba ayat 13 menyatakan demikian. Ketika Allah menyuruh Daud dan keluarganya itu bekerja. Wahai Daud dan si keluarga, bekerjalah engkau agar bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang berterima kasih. Jadi bersyukur itu kelihatannya mudah, tapi ternyata banyak yang tidak melakukan. Manusia itu kebanyakan kufur. Kalau dapat kenikmatan lupa dengan yang memberi. Baru lagi diberikan kesulitan, ingat, oh ini Allah yang memberikan kesulitan. Tapi kalau dapat kenikmatan lupa. Dianggapnya nikmat itu karena perbuatannya sendiri. Padahal di ayat yang lain Allah itu berfirman, dan apa-apa yang kamu dapatkan karena kenikmatan itu, sesungguhnya yang kamu dapatkan dalam hal nikmat itu datangnya adalah dari Allah. Dan apa-apa yang kamu dapatkan itu dalam hal keburukan, sesungguhnya itu datangnya karena dirimu sendiri. Nah, ini kadang kita itu lupa. Maka karena syukur ini perintah, maka orang yang melaksanakan syukur akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang populer kita mengerti adalah di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di antara nikmat bersyukur yang pertama adalah menambah kenikmatan. Jadi orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang kedua adalah menjauhkan daripada azab Allah. Kita itu diuji saja, kadang sudah kelagepan. Contoh, kita diuji sakit gigi saja, makan gak enak, ya, tidur gak nyenyak, kepala ikut pusing, badan ikut demam. Itu baru ujian, belum azab. Bayangkan kalau sebab kita tidak bersyukur itu kemudian Allah azab kita, seperti kaum-kaum terdahulu, seperti kaum Ad, seperti kaum Samud yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah berikan angin puting beliung, Allah berikan petir yang bersuara keras. Itu kalau kita tidak bersyukur, Allah akan mendatangkan azab. Kemudian Bapak Ibu, dan yang ketiga, mungkin ini yang terakhir. Yang ketiga adalah di surat An-Naml ayat yang ke-40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam penggalan ayatnya, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
yang artinya barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa syukur itu sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Bahwa syukur itu akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Maka bisa kita jumpai orang-orang yang bersyukur itu gak ribet, menjalani hidup itu enteng-enteng saja. Maka kita bisa lihat mungkin tetangga atau saudara kita yang mungkin nyuwun sewu penghasilannya ya standar UMR, tapi hidupnya terlihat nyaman, santai, tidak pernah mengeluh, wajahnya cerah, karena dia bersyukur. Akan tetapi coba kita lihat, ada tetangga kita atau saudara kita yang gajinya nyuwun sewu di atas UMR, seorang pejabat, bahkan seorang artis mungkin kita lihat, hidupnya penuh dengan tekanan, ya, wajahnya muram, bahkan untuk bahagia saja, untuk tenang saja harus liburan ke luar negeri. Hanya untuk bisa tenang itu harus ke luar negeri. Nah kita nggak perlu di depan teras minum kopi sudah tenang. Artinya nggak ribet orang yang bersyukur. Justru orang yang nggak bersyukur itu ribet. Tidur saja harus spring bed yang bagus, kalau nggak bagus nggak bisa tidur. Nah kita yang bersyukur kadang nggak nok lemehnya di lantai pun bisa tidur. Artinya apa? Bahwa syukur itu mendatangkan keberkahan. Walaupun terlihat tidak nyaman, walaupun terlihat itu sedikit, tapi pas-pas saja. Maka salah satu imam Al-Haris bin Asad itu pernah menyatakan begini, orang yang dolim itu tetap menyesal meski dipuji orang. Orang yang terdolimi tetap aman meski dicela banyak orang. Orang yang bersyukur akan tetap kaya meskipun dia lapar. Dan orang yang tamak tetap miskin meskipun dia punya harta yang banyak. Artinya apa? Bahwa dengan syukur itu semua beres. Tidak ribet orang syukur. Maka di antara orang yang tidak bersyukur itu Allah berikan kesusahan itu supaya dia sadar bahwa ternyata yang terpenting itu bukan kekayaan, bukan materi dunia ini, tapi bagaimana penerimaan kita, bagaimana kemudian sikap kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia. Maka mari di momen bulan suci Ramadan ini kita coba tanamkan untuk mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi pada hidup kita. Walaupun itu kecil sekali. Misalkan alhamdulillah ya, yang semula kita itu tidak punya apa istilahnya sepeda motor, punya sepeda motor walaupun kecil. Bersyukur. Yang semula ya setiap malam nggak bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur. Yang semula sulit untuk berjamaah, maka mudah berjamaah. Maka hal-hal kecil ini harus kita mulai syukuri supaya apa? Supaya datang keberkahan. Kalau hidup sudah penuh dengan keberkahan, maka yang terjadi hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu itu yang kita ingin. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur supaya Allah turunkan nikmatnya, menambahkan kepada kita dan memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.
innallaha ghafurur rahim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.